Halo, dalam video ini saya mau pakai menunjukin cara mengoptimalkan kinerja Kingdom Come Deliverance 2 untuk PC kelas bawah. Jadi hal pertama yang saya rekomendasikan untuk dilakukan adalah memperbarui driver Anda ke versi terkini. Jadi bagi pengguna AMD Graphic OS, kalian harus mendownload software AMD Adrenalin, yang mana kalian tinggal ketik AMD Adrenalin download, dan itu akan menjadi link pertama dan kalian bisa langsung mengunduh softwarenya, lalu jalankan setup wizard, dan saya akan tunjukkan sebentar lagi bagaimana aplikasi tersebut bekerja. Untuk pengguna Nvidia lakukan hal yang sama, cukup ketik Nvidia app di browser kalian, unduh aplikasinya, dan kedua aplikasi ini sangat mirip dalam penggunaannya sendiri, dan mereka memungkinkan kalian untuk menginstal driver dengan sangat cepat tanpa harus melakukannya secara manual dari situs Nvidia atau AMD. Dan di aplikasi AMD sendiri, kalian hanya perlu, jika driver kalian belum diperbarui, cukup tekan tombol update di kotak ini. Programnya akan melakukan semuanya untuk kalian. Sangat mudah melakukannya dengan cara itu, sama seperti di aplikasi Nvidia, dan juga di aplikasi Nvidia, dan juga di AMD Adrenalin, kalian bisa mengatur game ke mode performa, sehingga saya sangat menyarankan untuk mengaktifkannya pada PC dengan spesifikasi yang rendah. Hal yang sama juga dapat dilakukan di aplikasi Nvidia. Berdasarkan hasil pengujian saya, fitur ini memang cukup efektif dalam meningkatkan performa secara keseluruhan. Dan sekarang, baiklah, kita akan segera membuka gamenya dan mengoptimalkan pengaturan di dalam game itu sendiri. Jadi, saya ingin membuka gamenya dan menyesuaikan pengaturannya sambil berjalan, dan saya akan menjelaskan pengaturan mana yang paling memengaruhi performa. Oke, jadi hal pertama yang ingin saya lakukan adalah mengatur pengaturan dari menu utama. Karena dengan begitu kalian tidak perlu merestart gamenya. Tapi pertama-tama, saya ingin kalian menekan Ctrl, Shift Jomo, dan ESC untuk membuka Task Manager. Dan pada PC dengan spesifikasi rendah, kalian juga bisa mengatur prioritas proses menjadi lebih tinggi dari sebelumnya, yang bisa dilakukan dengan menekan tab Details di Task Manager. Di sini kalian harus mencari kingdom.exe, klik kanan, lalu atur prioritasnya ke tinggi. Jangan atur ke real time, cukup atur ke tinggi saja. Ini akan mengalihkan sedikit lebih banyak daya PC ke game itu sendiri, dan akan secara signifikan meningkatkan performa pada PC dengan spesifikasi rendah. Oke, jadi jika itu sudah dilakukan, kita bisa menutup Task Manager dan masuk ke pengaturan di dalam game itu sendiri. Jadi, pertama-tama, silakan buka pengaturan grafis pada PC kalian, terutama jika perangkat yang kalian gunakan benar-benar memiliki spesifikasi yang rendah. Saya sangat menyarankan untuk mengatur resolusi layar ke bawah Full HD, atau jika kalian merasa masih nyaman, biarkan saja tetap di Full HD seperti yang saya gunakan sekarang ini. Kualitas gambar secara keseluruhan, kita akan atur setiap pengaturannya satu persatu, jadi untuk sekarang tidak perlu khawatir tentang itu. Untuk VSync pada PC dengan spesifikasi rendah, saya sarankan untuk mematikannya karena ini sangat meningkatkan performa, sebab VSync adalah fitur yang cukup berat. Namun kalian akan melihat sedikit frame tearing. FOV atau Field of View, pengaturan ini sedikit memengaruhi performa, tetapi saya sarankan main untuk mengaturnya di angka 80 untuk PC dengan spesifikasi rendah, atau coba bereksperimen di angka 90
Namun ini tergantung preferensi kamu. Kamu harus menemukan jumlah field of view yang tepat agar mendapatkan FPS yang optimal dan juga tidak merasa mual karenanya. Sekarang ini sangat penting. Saya sangat menyarankan untuk menggunakan teknologi upscaling karena ini akan sangat meningkatkan performa kamu. Kamu punya FSR untuk pengguna AMD dan DLSS untuk pengguna Nvidia. Jadi perbedaan utamanya adalah di sini FSR untuk AMD dan untuk pengguna Nvidia akan menjadi DLSS. Saya menggunakan kartu grafis AMD, jadi saya menggunakan FSR. Mode ini akan persis sama untuk kartu Nvidia dan di sini kamu hanya perlu menyesuaikan pengaturannya ke balance atau jika PC kamu benar-benar kesulitan dengan performa, atur ke performance. Jadi kita akan membiarkannya di mode performance untuk mendapatkan peningkatan performa terbesar. Pengaturan ini sepenuhnya sesuai preferensi kamu. Saya sarankan untuk membiarkannya di pengaturan yang lebih tinggi di sini karena game dan tepi beberapa objek seperti pohon, awan, gunung, orang, dan bangunan akan terlihat lebih tajam dan kamu tidak akan mendapatkan tepi yang buram. Kedua pengaturan ini murni soal preferensi, tidak terlalu memengaruhi performa. Saya akan membiarkannya antara mati dan hidup, kamu bisa atur sesuai keinginanmu. Oke, mari kita konfirmasi. Dan mari kita lanjut ke pengaturan grafis lanjutan. Di sini saya sarankan untuk membiarkan beberapa pengaturan awal ini di tingkat tinggi. Mereka tidak benar-benar memengaruhi performa, Anda dapat bereksperimen dengannya, tetapi saya tidak benar-benar melihat peningkatan performa dengan menurunkan pengaturan ke sedang atau rendah, bahkan pada yang lebih rendah pengaturan. Jadi saya akan membiarkan kualitas objek dan partikel pada sedang atau tinggi. Anda harus bereksperimen karena tidak semua pengaturan sama. Lightning, pengaturan ini memiliki peningkatan kinerja terbesar dari apa yang pernah saya lihat. Jadi saya akan membiarkannya rendah untuk PC kelas bawah. Untuk Global Illumination, saya akan membiarkannya di tinggi atau sedang. Ini memengaruhi pencahayaan dari bulan dan juga dari cahaya matahari, dan bagian lightning memengaruhi pencahayaan dari sumber buatan seperti obor dan sejenisnya. Kualitas post-proses sebenarnya tidak terlalu penting. Anda bisa mengaturnya ke sedang atau tinggi karena tidak memengaruhi performa. Kualitas shader untuk MPC kelas bawah saya sarankan tetap di sedang. Bayangan ini sebenarnya tidak terlalu memengaruhi kualitas gambar, jadi saya akan membiarkannya di rendah atau sedang untuk peningkatan performa terbesar. Tekstur ini akan bergantung pada VRAM di kartu grafis Anda. Jika Anda memiliki lebih dari 8 GB VRAM, biarkan di pengaturan tinggi atau ultra. Jika Anda memiliki kurang dari 8 GB, biarkan di sedang atau rendah. Anda harus bereksperimen dengan kartu grafis Anda. Saya akan membiarkannya di sedang untuk saat ini. Dua pengaturan ini yaitu Detail Volumetric FX yang merupakan kualitas kabut dan awan di dalam game memiliki dampak performa yang cukup signifikan. Jadi sebaiknya atur ke sedang atau rendah untuk perangkat dengan spesifikasi rendah. Untuk detail vegetasi, saya sarankan diatur ke rendah karena pengaturan ini memengaruhi rumput dan semak-semak di lingkungan permainan. Permainan ini berlatar di zaman abad pertengahan, jadi ada banyak sekali rumput dan semak-semak yang tersebar di seluruh area game. Detail karakter memengaruhi tekstur dari model karakter seperti pakaian dan perlengkapan yang digunakan, sehingga pengaturan ini juga perlu diperhatikan agar visual tetap menarik tanpa membebani performa perangkat Anda. NPC, jika Anda berada di kota atau semacamnya, atur ke rendah, dan jika Anda hanya berjalan di pedesaan, atur ke sedang. Dan ini tidak akan memengaruhi performa dalam skenario seperti itu. Jadi mari kita konfirmasi pengaturannya dan masuk ke dalam permainan. Dan saya juga akan menjelaskan beberapa hal tentang teknologi upscaling sebentar lagi saat kita masuk ke dalam game.
Oke, jadi kita sudah di dalam game. Permainan menyimpan secara otomatis dan seperti yang bisa Anda lihat, kita mendapatkan sekitar 150 FPS dengan upscaling, diatur ke mode performa dan tepinya. Seperti yang Anda lihat, berkat pengaturan ketajaman terlihat cukup baik, tetapi detektor jarak jauhnya sedang dimuat. Anda bisa melihat efeknya pada pepohonan di kejauhan. Mereka tidak terlalu bagus, tapi pada PC kelas bawah kita harus menerima itu. Dan jika Anda melihat bahwa pengaturannya bekerja dengan baik untuk Anda, dengan upscaling, diatur ke mode performa dan Anda mendapatkan FPS yang cukup, jika Anda mendapatkan FPS yang lebih tinggi dari biasanya, saya sarankan untuk mengatur mode kualitas pada teknologi upscaling, karena ini akan secara signifikan meningkatkan kualitas visual, mempercantik tampilan game, dan tidak terlalu memengaruhi performa. Nah, tapi lakukan ini hanya jika Anda memiliki FPS yang lebih tinggi dari yang Anda harapkan. Dan seperti yang Anda lihat, dengan pengaturan ini, saya mendapatkan 130 FPS di setup saya. Namun setiap setup komputer memang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan untuk menyesuaikan teknologi upscaling yang digunakan sesuai dengan preferensi pribadi dan juga spesifikasi PC Anda agar pengalaman bermain menjadi lebih optimal. Jadi itu saja untuk video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan beri like, subscribe, dan mungkin tinggalkan komentar.